Hai guys, bersama Derby. Warga Jawa Barat sudah mulai mengkritik Kang Deddy. Kita kasih paham dulu ini. Karena konteks ini ngawur. Kenapa ngawur? Dia mempermasalahkan kenapa Kang Deddy fokus di daerah Bogor, Bekasi. Sementara Bandung, kita kasih paham. Dan sekaligus kita ingin ngasih tahu bahwa tantangan yang akan Kang Deddy hadapi adalah ormas. Yes, ormas. Kita bahas dia resminya. Nur Deddy Mulyadi, gajah di depan mata lu gak kelihatan, semut yang jauh lu urus. Ngapain lu di Bogor, Bandung tuh beresin? Apa? Konteksnya apa Bapak? Saya ulangi guys ya buat kita semua ya. Nur Deddy Mulyadi, gajah di depan mata lu gak kelihatan, semut yang jauh lu urus. Ngapain lu di Bogor, Bandung tuh beresin? Bapak, konteksnya Bapak harus ngomong di Bandung kenapa? Kalau Bapak bilang ini kesannya kemacetan, sabar Bapak, gubernur tuh punya program prioritas. Prioritas. Nah, banjir, bencana alam itu adalah bagian dari program prioritas. Sabar dikitnya apa? Kecuali Kang Deddy wali kota Bandung, Bapak bisa salahkan. Ngapain Kang Deddy bisa ke Bogor? Dia itu gubernur. Bandung wilayah kekuasaannya dia, penguasanya dia. Bogor, Bekasi juga wilayahnya Bapak. Bapak ini nggak tahu pensnya mana. Pensnya apa? Pens Ronald. Bapak mirip sama Ronald kayaknya ya, nyinyir gitu ya. Pas debat itu cerminan Bapak banget itu. Sabar Bapak. Bandung udah pasti jadi prioritas dalam hal penuntasan kekurangan setiap kota ya. Pasti Bandung di antara yang daerah lain pasti prioritas. Tapi dalam skala yang bencana alam itu beda kasus. Beda kasus Bapak, sabar. Sabar. Kayak gini pasti akan bermunculan lagi guys. Ya, kalau di tingkat nasional aja muncul istilah RT 16 RW 24, apalagi yang di daerah Jawa Barat pasti akibat kalah pilgub. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang utama guys, yaitu mengenai tantangan Kang Deddy adalah di ormas. Membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi, kami menyiapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk menyiapkan biaya keamanan dengan istilah operasi Jabar Manunggal, yaitu mendorong perusahaan-perusahaan untuk kami dampingi agar tidak terganggu oleh oknum-oknum ormas, dari mulai pembebasan tanah, minta jatah ketika pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja melalui percalonan tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika perusahaan berproduksi, dan itu selalu menjadi konflik di kawasan industri di Jawa Barat. Ini adalah orientasi program yang saya katakan efisiensi bukan memotong anggaran, tapi efisiensi adalah merubah alokasi anggaran. Termasuk kami akan mendorong pendapatan asli Jawa Barat itu kan 19 triliun hari ini, kami ingin minta pendapatannya ditaikin menjadi 21 triliun, sehingga belanjanya menjadi 33 triliun. Dan dana alokasi bantuan bagi hasil untuk kabupaten kota sebesar 6 triliun, itu 100% harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Itu adalah solusi langsung yang disampaikan oleh Kang Deddy, karena dia sudah memetakan ini sebelum dia menjabat jadi gubernur, sebelum dia mendaftarkan diri sebagai gubernur, ya. Dalam beberapa kesempatan dia sempat nge-spill ini sebenarnya. Salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Dua, ngurusin pembangunan pabrik. Tiga, ngurusin orang yang masuk kerja. Empat, ngurusin limbah pabrik. 5, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu, kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia
pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat. Sesuai kan? Sesuai ketika sebelum kepilih dan ketika kepilih sesuai. Ada video ini lagi guys. Ingat loh, membangun itu bukan perkara mudah loh di Jawa Barat. Kenapa? Iya. Mobil masuk kudu bayar ke preman lokal. Nurunin itu harus bayar para preman lokal. Membangun untuk di daerahnya, Pak. Membangun untuk di daerah, di kampungnya. Preman lokal di desanya itu suka menghalang-halangi kalau tidak dapat jatah preman. Ini Jawa Barat loh. Jadi nggak bisa dipisahkan antara ormas dan preman. Cara-cara kerja mereka juga mirip. Pemalakan, pengancaman. Makanya, maaf kalau saya sebutkan, ya sedikit banyaknya anggota yang ada di ormas itu ya preman semua gayanya. Tapi kita akan buat juga video nanti, Kang Deddy juga berusaha melawan kaum-kaum Yaman. Kaum-kaum istilahnya, kaum-kaum Balawi yang mulai meresahkan, khususnya di tanah Jawa Barat. Yang mereka mengklaim seenak-enaknya bahwa mereka berperan dalam hal memerdekakan Indonesia dari penjajah. Oke. Kita akan up to setelah video ini guys ya, di next content. Tapi kita ingin kasih paham dulu ya kepada kita semua ya. Ketika ormas ini dibersihkan, ketika ormas ini betul-betul ditertibkan, sehingga menumbuhkan perizinan yang luar biasa, dan investor mau masuk ke Jawa Barat secara maksimal, ini dampaknya guys. Tinggal satu, begitu kita hilangin ormas, dengan pengakuan ormas dan oknum-oknum tadi, jadi tentram, itunya hati itu tentram aja gitu. Iya kan, orang pengen kenyamanan. Kelas menengah hidup itu kan pengen kenyamanan. Itu aja. Lagi makan aja nggak boleh diganggu. Itu. Lagi tidur aja nggak boleh berisik. Cuman itu aja. Mau itu AC-nya nggak terlalu dingin juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia perlu keamanan. Jadi. Nah, dari sisi strategi, kemudian tawaran pada publik, apa sih dibanding kelemahan-kelemahan kita yang orang tetap bertahan di Indonesia berinvestasi? Kalau manufaktur itu mendekatkan ke bahan baku. Oh. Itulah Indonesia sampai kapanpun tetap jadi darling. Oh. Karena kalau sumbernya di sini, sebenarnya enaknya di sini pabriknya gitu. Nah itu keunggulan kita. Jadi kita ini kalau bikin pabrik mobil Indonesia, Nikelnya bahan baku nikel Indonesia. udah di sini. Pabrik motor Indonesia, nikelnya Indonesia. Iya, baterai. Pabrik HP Indonesia. Itu udah di sini semua. Jadi seluruh bahan baku dunia digital Iya. dan dunia otomotif intinya di nikel. Bahannya. Makanya saya harap program yang dilakukan oleh Kang Deddy dan juga sebenarnya diaplikasikan oleh Pak Jokowi ketika dia menerapkan, yaitu banyak pabrik yang akhirnya berdiri di Indonesia kan, untuk supaya menekan angka ekspor impor. Kalau kita punya barang mentahnya loh, ketika ini kita olah menjadi suatu barang yang lebih mahal nilainya ketimbang bahan mentah kita ekspor ke luar negeri. Dan Jawa Barat pasti akan menjadi provinsi yang terdepan. Kalau kita bandingkan ya, saya harus akui sih, antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang prospek paling maju ya Jawa Barat. Nggak bisa kita pungkiri hal itu. Yang terbaru guys, Kang Deddy secara masif, secara luar biasa, gokil, yaitu mengikuti perintah dari pusat mengenai efisiensi. Ya, ini luar biasa banget ini. Tidak ada lagi piknik. Mateng. Bola, bom. Ya, tidak ada piknik mah 5 masing-masing. Terus yang berikutnya suka ada tuduhan Pak jual LKS segala macam. Yang itu hindarin, nggak usah. Nanti kita rumuskan. LKS. Seragam sekolah jangan disiapin sekolah, suruh beli siswana masing-masing, ribut, gak omongan. Betul. Sudah jangan cari penyakit. Duit nanti sabaraha, untung naletik, pi omongan anak cacapekin terus budak asup sekolah we. Sina beli baju pramuka seorang empek hanas mahal, urusan mana yang ngalih urusan orang. Aduh, mantap banget lagi tuh. Sudahlah. Jadi beban kita, nggak boleh ada penjualan buku di sekolah. Udah, sekolah guru. Terus yang terakhir, saya minta dinas pendidikan, guru ulah lo penting aplikasi, lieureun. Tugas guru mengajar, lainnya laporan.
Lihat ini guys, terobosan-terobosannya. Dan aku sukanya ya, di videoin. Jadi ngasih contoh, kayak ngasih benchmark, ya, kayak ngasih acuan. Hey, levelnya Jawa Barat tuh segini. Tolong provinsi yang lain tiru ya minimal dalam hal transparansi aja deh. Ya, enggak dalam hal udahlah transparansi yang nggak ada, tiba-tiba keciduk KPK yang terbaru. Saya kaget banget ketika RK rumahnya digeledah KPK. Saya nanti akan buat video apa sikap saya. Saya nggak akan kayak anak banteng. Ini kriminalisasi enggak. Zaman Prabowo nggak peduli siapapun engkau, apapun jabatanmu. Engkau siap-siap aja. Jadi jangan framing Prabowo hanya menangkap orang-orang musuh politiknya. Oke, kembali ke ini Jawa Barat. Pak, ingat loh Pak, aing lagi jadi gubernur sini nyelapor nggak buat deh sanggup, aing mah jalan merdeka, Pokoknya guru-guru fokuskan belajar, dah. Kemudian untuk kenaikan kepangkatan segala macam, Provinsi Jawa Barat nunjuk konsultan untuk membantu para guru itu semua. Nunjuk pegawai, saya minta Dinas Pendidikan tunjuk para pegawai yang bukan guru untuk membantu para guru, para kepala sekolah, membantu tenaga administratif. Jangan kepala sekolah nguruskan SPJ aing embung. Lain tugas nak. Coba siapin tim administrasi. Kan gubernur juga lancar karena timnya yang hebat. Ini saya minta Bapak hitung berapa jumlah sekolah kita, cek tenaga administrasi di sekolahnya ada atau tidak, cukup atau tidak. Cek juga kesejahteraan itu para pegawainya, tenaga administratif. Nah, fokuskan yang urusan administrasi mereka, fokuskan urusan kebendaharaan, urusan keuangan terpisah dengan urusan belajar mengajar di sekolah. Bila perlu ruang anaknya jauh Pak, tong didinya. Jangan disatukan ruang administrasi dengan guru Pak. Nanti nu mariksa ngahiji jeung guru ulah. Belah itu. Bila perlu teangan ruangan bisa. Namun nu mariksa teh jauh. Dari itu ruang TU dari itu. Tong dijikeun jeung guru Pak, TU. Antara TU nu dicarekan jeung guru naik ngajar sarua stres lah. Jangan. Manajemen pisah. Mereka terpisah. Ini buat. Jadi saya ini nanti ada upaya melindungi, tetapi juga ada upaya untuk memberikan tekanan agar semuanya merubah. Ini gaya komunikasinya bagus asli, aku akui. Kenapa aku bilang bagus? Denger ya. Kang Deddy bilang baju-baju sekolah jangan lagi sekolah yang menyediakan. Serahkan aja masing-masing ke siswanya. Tapi bahasanya gini, untungnya nggak seberapa, tapi omongan orang itu begitu luar biasa. Ini mencerminkan gaya bahasa yang luar biasa banget. Ya karena faktanya ini jadi keluh kesah banget. Kok segitu mahal sih baju anak sekolah kita? Jadi kesannya bahwa sekolah korupsi. Kang Deddy pun tahu di poin itu. Ya sekolah pasti kan beruntung dikit. Bahasa ya dikit. Tapi bagi siswa kan banyak. Kang Deddy pun tahu itu. Sedikit kok kali berapa udah berapa. Tapi Kang Deddy gaya bahasanya adalah tetap ingin merangkul semuanya. Yuk, ini efisiensi tetap gaya merangkul. Makanya sebenarnya betul kayaknya memang gaya-gaya Kang Deddy wajib ditiru juga sama pusat sebenarnya. Harus ada tim komunikasi yang bagus banget untuk ketika ada efisiensi ada yang tampil untuk menjelaskan kayak Kang Deddy ini. Kita terus kawal guys tentang Kang Deddy di Jawa Barat supaya menjadi benchmark bagi pemimpin-pemimpin lain untuk bagaimana cara jadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati yang benar. Thank you. Bye-bye.